Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Mustain. Alamat saya di Desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Saya ingin memperkenalkan tentang jambu kristal dengan jambu air madu hijau, jambu citra, dan mungkin di kebun saya masih banyak lagi. Tapi saya yang sekarang berbuah jambu kristal, jambu citra, dan jambu madu hijau. Mengapa saya berkebun jambu kristal ini? Karena semula ini nih kami mau bercerita dulu tentang asal mula saya menanam ini. Sebenarnya dari dulu memang saya hobi dari pertanian, tapi di tengah perjalanan dulu ini pernah ada kendala, nggak tahu apa yang saya tanam, terus mana yang saya lahannya gimana. Terus saya pertama-tama kan gini, saya itu pergi ke Oku, mengantar anak ngaji, itu tuh terus gimana, saya sepulangnya situ kok mampir pasar itu ada jambu kristal, bibit jambu kristal. Nah, saya beli. Nah, terus saya beli itu ya sampai rumah saya tanam. Saya tanam itu mungkin kira-kira umur 6 bulan lah. 6 bulan itu sudah mulai berbuah satu. Terus itu saya belum tahu jambu kristal itu rasanya gimana, terus gimana, saya perkembangkan gimana, itu kan saya nggak tahu. Ternyata setelah 6 bulan itu berbuah itu saya petik dan saya makan. Itu ya manisnya kayak gini. Nah, ini yang sekarang. Nah, sekarang kayak gini. Mungkin renyahnya kriuk ini nih. Kalau bisa dimakan gini. Nah, kayaknya manisnya mungkin kayak pir, mungkin kayak kayak jambu, kayak apel, mungkin kayak pir, mendekati pir. Setelah saya tahu bahwa rasanya enak, mungkin ini kalau orang Jawa, panganan rames di orang mendemi. Lan ini rasanya enak, saya yakin, optimis saya, ini pasti kalau saya perbanyak pasti laku. Terus saya tanam, saya cangkok, saya perbanyak, itu kira-kira 100 batang. Terus 100 batang itu, waktu itu kami ditakdirkan delalah itu tuh bisa naik haji. Setelah itu saya tinggalkan naik haji, waktu itu sudah umur yang 100 batang itu sudah umur kira-kira 1,5 tahun. Itu buahnya sudah lebat. Nah, sudah lebat waktu saya berangkat haji itu tuh di rumah itu untuk jamuan tamu-tamu yang berkunjung untuk mendoakan saya, keselamatan saya di sana. Alhamdulillah
itu mencukupi di rumah. Tapi setelah saya berangkat ke sana, mohon maaf ini bukan masalah tentang jambu, tapi ini ceritanya dulu. Setelah sampai sana sebenarnya saya ingat gimana jambu saya, gimana gitu sebenarnya ingat. Tapi saya fokus ke tentang ibadah. Setelah saya pulang haji, itu tanaman saya itu tuh waktu itu saya terkejut. Kok kabarnya yang di rumah itu ngomong-ngomong, jambunya buah akeh pora, bambunya buah banyak apa enggak? Nah, ternyata itu tuh sekitar menghasilkan dalam 100 batang menghasilkan mungkin kurang lebih 1 ton. Nah, selanjutnya itu ya kami waktu itu pemasarannya ya kami sangat gimana? Sangat nggak tahu. Kalau orang sekarang mungkin dulu itu kan di rumah di online, ya gitu. Tapi kan saya walah nggak tahu, saya nggak tahu hal itu nggak tahu. Nah saya sampai rumah itu tuh yang jual katanya di online di gitu. Saya nggak memahami seperti itu. Terus saya caranya waktu itu kami memang punya warung, buka kelontongan. Kami jual di baskom gitu. Di baskom kayak gini tapi besar, yang bulat itu. Kami kayak baskom itu. Setiap orang beli sembako di tempat saya, mungkin nanya, loh ini jambu apa? Ini jambu apa? Jambu kristal. Nah, orang yang belum kenal, mungkin saya kasih. Saya kasih, lalu makan. Terus makan itu gimana? Wah, enak, jambu apa? Jambu kristal. Nah, gitu. Terus itu tuh gimana? Terus cara pemasarannya saya gitu. Lama kelamaan saya terkenal. Artinya orang yang dari hulu, dari hilir itu mampir ke warung saya, beli jambu saya. Terus ya begitu cara pemasaran saya. Terus sampai hari ini mungkin lebih maju daripada itu ada dikembangkan oleh anak saya sendiri yang saya pertama tadi saya ceritakan, anak yang ngaji ke Oku, itu sudah pulang, itu mungkin sekarang sudah pakai apa itu yang dibungkus itu secara online untuk mengirim ke daerah lain, misalnya di Kayu Agung, di Tugu Mulyo. Tugu Mulyo itu tetangga desa kami, lebih jauh mungkin 30-an kilo. Itu kirim ke sana, itu untuk rujak. Jadi untuk pemasarannya itu kayaknya gak kesulitan. Justru itu ada keyakinan saya untuk mengembangkan jambu kristal ini. Untuk selanjutnya kami kenapa yang saya pilih kok jambu kristal gitu. Nah, jambu kristal itu tuh ya gimana ya? Kayaknya buahnya itu setiap tidak mengenal musim. Pertama tidak mengenal musim, kedua semua kalangan, kalau bahasa kami itu bahasa Jawa, doyan. Kecuali orang-orang yang ompong, karena ini agak keras sedikit kerenyah. Kalau orang ompong ya maaf ngomong mungkin harus diparut itu tuh. Kami memilih jambu kristal ini yaitu cara nanamnya yang sangat genjah, cara memasarkannya walaupun kami tidak istilahnya pemasaran yang sangat luas, tapi kami dalam menanam mungkin ada 1,5 hektar lebih,
ini setengah hektar lebih, mungkin sampai sana, sampai mungkin ini 150 meter panjang, terus buka mungkin ini lebar, ini 30 meteran lah, 30 meter. Ini isi batangnya ini kami tanam 3 meter kurang. Ini isi mencapai mungkin 300-an batang. Ini memang dulu itu tuh kami nanam enggak sepandai sekarang harus gini enggak, tapi kenyataan punya saya bisa berbuah lebat dan menghasilkan banyak. Tapi masalah jarak ini mungkin ke depan kurang begitu mendukung, kurang jarang yang ini. Gitu. Dan kami juga bukan hanya berhenti di situ. Kami juga menjual bibit jambu kristal, bibit jambu air madu hijau, jambu citra, jambu kiojo, jambu gajah hijau, jambu lilin dan sebagainya. Kami memang, saya ingin ke depan tanaman saya ini semakin banyak dan konsumen atau peminat itu semakin banyak. Adapun cara pemasarannya kayaknya nggak repot-repot. Dan kalau wong Jawa pokoknya iki hasil akeh. Banyak sekali hasilnya. Karena gimana? Dalam setengah hektar itu kalau saya hitung-hitung, ini kan bisa 2 musim. Satu musimnya itu bisa 5 ton. Kalau dua musim mungkin ya 10 ton. Kalikan saja. Kalau 10 ton ini kami ecerkan itu harga 12.500 atau kalau bahasa Jawa selawe 2 kilo. Itu kalau saya jual dengan perantara orang mau kalau sekarang online untuk jual kembali mencari untung lagi, itu mungkin saya jual hanya 10.000 gitu. Jadi kalau misalnya 10 ton itu ya sudah banyak lah, kalau menurut orang desa itu sudah 100 jutaan itu. Tapi karena kebutuhan juga banyak, ya kami ingin mengembangkan yang lebih banyak lagi. Gitu. Untuk sebenarnya kekurangan dan kelebihan jambu kristal ini semua tanaman atau semua kehidupan itu ada kekurangan dan kelebihan. Namun kekurangan jambu kristal ini pertama, memang dia bukan makanan atau bahan pokok yang bisa dikeringkan atau disimpan yang lebih lama. Jadi jambu kristal ini hanya bisa bertahan mungkin kalau kita bungkus dengan yang kayak bungkus apel itu. Nah, itu mungkin hanya sekitar 15 hari. Itu kekurangannya, tidak bisa disimpan dan tidak bisa kami belum bisa menemukan untuk jalan alternatif, misalnya untuk makanan keripik atau jus atau gimana, mungkin kami belum sampai di situ. Kami hanya melihat kekurangannya kayaknya di situ dalam pemasaran. Itu kayaknya buahnya itu musiman, tapi enggak musiman, artinya ada jeda dalam
jeda misalnya setahun 2 kali. Setahun 2 kali itu tuh misalnya bulan 1 setelah kemarau kita panen. Nah, sekitar bulan 1, nanti bulan 6 dengan 7 itu panen. Nah, itu tuh sebenarnya semua buah itu tuh panen. Kelemahannya di situ. Kalau panen, jadi yang musiman, misalnya khas durian itu setahun sekali. Rata-rata setahun sekali. Cuma kalau tadinya makan jambu ada buah durian, ini sebagian beralih makan buah durian. Itu kelemahannya. Atau makan buah duku, atau makan buah yang setahun sekali. Sedangkan jambu kristal sepanjang tahun. Itulah posong Jawane ada buah selangnya. Itu. Jadi walaupun musiman dari bulan yang musimnya itu bulan 1 dengan bulan 6 atau 7 itu ada buah selangnya. Jadi tidak telat, tidak mungkin telat, artinya enggak berbuah total, itu enggak, pasti buah terus. Nah, gitu. Itu masalah kekurangan dan kelebihannya. Ada lagi, ini namanya jambu kristal ini kan jambu yang kayaknya bernilai baik. Namanya baik itu kayaknya hama itu ya lebih senang daripada jambu-jambu yang biasa. Lebih senang jambu-jambu yang kristal daripada yang jambu yang biasa gitu. Karena gimana ya, kita misalnya kan kita pernah muda, misalnya kan yang namanya baik itu ya sejenis indah, cantik. Kalau orang cantik itu yang senang ya banyak sekali. Begitu juga buah ini, kelemahannya itu hama dari mungkin kutu buah, dari lalat buah, itu kita perawatannya lebih ekstra daripada jambu-jambu yang lain. Nah, gitu. Ini sebenarnya bukan hanya jambu kristal saja, tapi jambu-jambu kayak jambu citra, jambu madu hijau, ini ada kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya jambu madu hijau ini kalau musim hujan. Ini agaknya kami kan nanam di tanah langsung, enggak di planter bag atau di pot, enggak. Jadi kalau di tanah langsung itu agaknya kurang manis. Tapi renyahnya ya tidak mengalahkan, karena di daerah kami itu tanahnya ya sedang-sedang saja subur dan enggak begitu becek. Jadi manisnya ya masih, tapi kurang manis dikit gitu. Itu kelemahannya jambu-jambu kami. Adapun pemasarannya kami mulai dari sekarang enggak ada kendala. Itu yang saya rasakan. Ini tadi saya belum belum ngicipi agar pemirsa tahu gimana rasanya jambu madu hijau, jambu ini. Sebelum kami membahas tentang lebih lanjut, kita coba tes makannya rasanya gimana. Manis sekali. Jadi kedepannya untuk kami berkebun ini, kami memang hanya sangat simpel sekali atau sederhana sekali, tapi harapan kami sangat besar karena ya peluang ini sangat menjanjikan. Tapi saya mulai dari keluarga saya sendiri, anak-anak saya sendiri, adik-adik saya sendiri, saudara-saudara sendiri itu sudah menanam mungkin ada 1,5 hektar lebih
dan adik yang satunya lagi mungkin setengah hektar. Dan kami juga menanam juga untuk anak kami itu ada di Belitang, menanam juga mungkin ada 1/4. Nah, untuk kedepannya sebenarnya kami ingin mengembangkan sebagai wisata, tapi hal itu tidak menutup kemungkinan jadi mungkin jadi wisata. Tapi gimana? Kami tidak melangkah lebih jauh ke situ karena kami fokus untuk menanam yang lebih banyak itu mungkin saya kembalikan tadi mungkin ke anak-anak kami, saudara-saudara kami yang terdekat dulu. Kalau misalnya ada para pemirsa atau semuanya itu mau menanam, mungkin bisa menghubungi atau pesan di kami. Juga kami menggunakan bibit-bibit yang banyak, bibit jambu kristal, bibit jambu madu hijau tadi. Hanya itu mungkin harapan saya, karena jambu ini lebih peluang yang sangat besar untuk menjanjikan. Pokoknya singkatnya, mencari duit itu lebih gampang. Karena gimana? Saya ulang kembali, dalam 1 hektar saja sudah 10 ton dalam 1 tahun. Apalagi kalau misalnya 2 atau 3 bahkan puluhan hektar, itu sudah beberapa puluh ton gitu. Ya begitulah penjelasan saya tentang jambu kristal, jambu citra, dan jambu madu hijau. Semoga bisa bermanfaat, kalau bisa menambah gimana motivasi saya untuk kedepannya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.